Petrus 4:5 1 Petrus 4:5 Tetapi mereka harus memberikan pertanggungjawaban kepada Dia yang siap menghakimi yang hidup dan yang mati. 1 Petrus 4:5 Waktu balas dendam. Tuhan itu adil, Dia akan membalas kejahatan kepada mereka yang menyusahkannya dan membebaskan mereka yang menderita, dan kita juga. Ini akan terjadi ketika Tuhan Yesus diturunkan dari surga dalam api yang menyala-nyala bersama para malaikatnya yang perkasa. Dia akan menghukum mereka yang melakukannya. Tidak mengenal Allah dan tidak menuruti Injil Tuhan kita Yesus. Mereka akan dihukum dengan kebinasaan kekal dan dikucilkan dari hadirat Tuhan dan dari keagungan kuasa-Nya. 2 Tesalonika 1:6-9 Maka kamu yang berbicara jahat anak-anak Allah, bersiaplah dengan alasan yang baik. Retorika, kita, versus mereka, ini umum untuk semua surat. Mereka dari dunia. Karena itu, mereka berbicara seperti dunia, dan dunia mendengar mereka. Kita dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, mendengar kita. 1 Yohanes 4:5-6 Kita juga diingatkan tentang penghakiman domba kambing dalam Matius 25, di mana penghakiman didasarkan pada bagaimana seseorang memperlakukan saudara-saudara Kristus. Tetapi pahamilah bahwa tidak semua orang adalah anak Tuhan. Kamu, persentase anak-anak Tuhan di dunia, paling banyak 5% dari populasi. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, tetapi dalam roh, jika demikian, roh Allah diam di dalam kamu. Sekarang, jika seseorang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan miliknya. Roma 8:9 Dan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup, barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes 5:12 Lagi pula, siapakah yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati? Di tempat lain Petrus berkata, Dia memerintahkan kita untuk memberitakan kepada orang-orang dan bersaksi bahwa Dia, Yesus, Dialah yang telah ditetapkan Allah sebagai hakim atas orang yang hidup dan yang mati. Kisah Para Rasul pukul 10.42 Demikian juga, Paulus berkata, Kristus Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 2 Timotius 4:1 Seperti yang dikatakan Paulus, ia menetapkan suatu hari di mana dia akan menghakimi dunia dalam kebenaran oleh pria yang telah dia tahbiskan. Ia meyakinkan semua orang tentang hal ini dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Kisah Para Rasul pukul 17.31 Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus Saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Dalam Efesus 2:8-9 tertulis, Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan ini bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Tuhan. Itu tidak datang dari pekerjaan, jangan sampai ada orang yang menyombongkan diri. Efesus 2:8-9 Roma 10:9-10 Yaitu, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya kepada kebenaran, dan dengan mulut orang mengaku kepada keselamatan. Roma 10:9-10 Kisah Para Rasul pukul 4:12 Juga tidak ada keselamatan dalam yang lain, karena tidak ada nama lain di bawah langit yang diberikan di antara manusia, yang dengannya kita harus diselamatkan. Kisah pukul 4:12